bergizi. Di sini gue mau bahas MBG. Apa sih MBG itu? MBG itu makanan bergizi gratis. Oke, di sini gue kedatangan dua narasumber kece. Di sini ada Jeko dan Dave. Oke. Gue mau nanya nih sama kalian. Menurut kalian tuh MBG itu seberapa penting buat pelajar kayak kita dan anak-anak SD? Oke, gue dulu apa Jeko dulu? Gue dulu, kalau menurut gue ini pentingnya kan. Kalau menurut gue penting sih buat gizi kan, apalagi program itu emang buat gizi sekolah anak-anak yang baru tumbuh gitu kan. Itu bagus banget sih menurut gue, penting banget untuk pertumbuhan anak ke masa remaja. Kalau menurut Jeko nih gitu? Sebenarnya sama, tapi bedanya itu bagusnya MBG itu kan banyak ya. Nggak semua anak itu punya rezeki dari keluarganya yang banyak, jadi dari negara itu juga bagus sudah menyiapkan makanan-makanan yang bergizi buat anak-anak, jadi ntar pertumbuhan mereka jadi bagus. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong kan rumah lu ini kan dijadiin buat dapur MBG tuh. Nah itu gimana tuh setiap harinya? Jujur dari tempatnya padat ya. Jadi dari mereka itu 24 jam. 24 jam itu maksudnya jadi masak, terus ntar ngirim ke sekolah. Jadi mereka itu selalu aktif lah. Aktif itu maksudnya itu mereka selalu kerja gitu. Terus kalau Dave nih sebagai orang tua anak Orang itu tua gimana tuh anaknya yang mendapatkan makanan dari pemerintah itu gimana tuh, sehat-sehat atau enggak, ini kok jadi tiba-tiba ke orang tua? menurut lo nih Dev, kan lo sebagai om nih ya dari keponakan lo ini yang mendapat MBG makanan gratis ini tuh gimana nih sebagai omnya? Gimana maksudnya coba? Apakah itu bergizi makanannya buat keponakan lo? Menurut gua ada beberapa yang bergizi, tapi ada juga sih yang enggak. Dari yang gue lihat ya beberapa gitu, kayak masih ada kayak gorengan-gorengan, pakai ayam goreng atau kan ya bagus juga sebenarnya protein. Cuma menurut gua kalau goreng-gorengan kurang sih, mending rebus-rebusan atau ayam rebus atau apa sih. Tapi kalau buat lo nih, lo kan omnya. Iya. Itu tuh pernah dengar gak sih kayak om aku tuh dapat makanan gizi gratis tuh dari pemerintah? Pernah nggak cerita? Pernah. Kalau kayak gitu sih pernah, kayak makanan entah gue juga kayak kan ada kayak sisaan gitu kan. Nah itu kayak suka ini ada sisaan MBG segala macam gitu kan. Juga sempet gara-gara gue nggak tahu gara-gara MBG-nya atau gimana, keponakan gue tuh sakit. Sakit apa tuh? Nggak tahu, perutnya tuh sakit, sempat dibawa ke rumah sakit juga kan. Mungkin gue nggak tahu ya MBG ini gimana prosesnya untuk penyajiannya, tapi kok bisa gitu ada kelalaian yang emang membuat keponakan gue ini tuh sakit. Ada positif ada negatifnya. Kan sakit nih, buat ngatasin masalahnya tuh gimana? Ngatasin masalahnya ke mananya? Penyakitnya nih. Kalau penyakitnya ke dokter. Ini pertanyaan aneh. Lanjut itu lo lanjut. Katanya kan MBG ini kan buat ngatasin masalah kelaparan. Yeah. Nah, menurut kalian tuh relate gak di dalam mereka ini? Jeko dulu deh. Relate gak? Relate. Buat ngatasin masalah kelaparan. Oh sebenarnya sih relate ya, karena kan contoh ada beberapa sekolah negeri kan, ini kan diutamakan buat sekolah negeri kan ya. Jadi kan banyak juga anak-anak itu yang nggak sempat sarapan, mungkin diantara emang tidak sempat atau emang tidak punya uang gitu kan ya. Bahkan ada juga kadang-kadang waktu istirahat mereka tuh kayak yang nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain karena emang nggak punya duit. Nah dari MBG ini mereka jadinya mendapatkan makanan gitu, jadinya mereka bisa beraktivitas kembali dengan penuh semangat lah di sekolah gitu sih. Ulang pertanyaan. Kan tadi kan buat mengatasi masalah nih kelaparan. Kalau menurut lo ini tuh relate gak sama lu, sama ponakan lu lah gitu yang lu lihat? Relate sih. Mengatasi. Relate sih, kadang juga kan nggak semua, menurut gue ya, orang tuanya keponakan gue ini kan agak sibuk, jadi nggak semua orang tua bisa menyiapkan makanan di pagi hari buat anak-anaknya kan. Jadi program MBG ini bagus lah buat mengatasi
orang yang emang gak bawa bekal ke sekolah, jadi emang udah ada nih makan gitu, nih MBG gitu, walaupun ya makanan ini bagus gitu. Bagus. Oke, ini kan gratis ya dari pemerintah nih. Kalau menurut kalian ini tuh beneran dari omongan atau dari spanduk aja? Kayak iming-imingan gitu. Kalau menurut gua ini beneran, karena emang udah banyak gitu sekolah-sekolah yang menyediakan MBG gitu kan. Kayak contohnya kayak di sekolah keponakan gue tuh udah ada MBG. Banyak kok, sampai ke pelosok-pelosok juga SMP itu, SMP negeri itu banyak yang udah berjalin MBG gitu. Kalau Jeko? Sebenarnya emang kalau MBG itu tujuannya itu emang ke pelosok, tapi emang dites dulu di kota Jakarta gitu ya. Jadi ya. Oh ya, kan lu kan dari tempat buat bikin MBG-nya nih, lu lihat langsung nggak, terjun langsung nggak ke bikin MBG-nya tersebut? Apa guanya? Iya. Kalau gue itu cuma hitungannya itu penyediaan tempat doang sih, jadi kayak tempatnya ini sesuai kriteria. Ntar jadi MBG itu yang gue lihat itu kayak kerja sama perusahaan juga gitu ya, sama yang investor juga. Jadi ntar itu mereka sama negara kan dikasihkan ya duitnya ya untuk makanannya kayak gitu. Jadi mereka juga mungkin ada dapat lah mungkin dari merekanya gitu ya. Terus kalau soal distribusinya bagaimana? Ya tergantung sih, misalkan tempat ini tempat MBG-nya ya, entah mereka itu cuman boleh sekitar 5.000 makanan doang gitu, jadi mereka itu buat sehari itu 5.000 makanan untuk sekolah-sekolah gitu, jadi ya sehari cuma boleh 5.000, ntar besoknya lagi 5.000 gitu. Ada pematokannya, benar. Tapi kalau menurut lu ini program ini tuh bakal mulus terus atau gimana nantinya? Bakal ada terus atau tidak? Dari gua dulu atau dari Dek dulu. Kalau menurut gue gimana kan? Program ini bakal mulus atau enggak sampai selamanya mungkin? Mulus mungkin ya, gue juga ngerasa tuh kayak mungkin beban orang tua dari keponakan gue juga berkurang karena adanya makanan gratis. Irit lah ya. Jadi irit kayak gitu sih menurut gue. Jeko? Kalau gua sih sebenarnya kita lihat lagi ya, dari kan banyak juga kan rumor-rumor yang kayak begitu-gitu. Kalau gua lihat sih kalau pemasakan sih bersih, nggak ya penyakit kayak gitu gua nggak ngerti lah. Tapi tergantung di pemilihan presiden berikutnya gak sih, kan apa ntar presiden berikutnya akan melanjutkan MBG ini atau tidak sebenarnya sih. Iya sih, bener juga yang dibilang Jiko tuh, yang emang ini awalnya doang, yang pas nanti udah ke tengah-tengahnya tuh malah di ghosting. Oh. Terus nih bagian Jeko, lu pernah ngeliat gak sesuatu yang kayak misalkan pas lagi bikin nih, terus lu kayak bikin lu tuh geleng-geleng gitu cara bikinnya? Pernah gak? Maksudnya gimana tuh? Misalkan nih kan lagi pendistribusian, itu kan lagi bikin makanannya itu lu ngeliat langsung, dan ada nggak hal yang buat lu tuh bikin kayak kok makanannya tuh kok bikinnya kayak gini gitu Oh ya, paham. Kalau dilihat sih ya mereka buat makannya normal, tapi yang gue bingungin itu mungkin emang motonya sih makan bergizi ya, tapi kan kadang lauknya cuman ya mungkin ini doang, kecil-kecil gitu kan ya. Kadang-kadang gue juga bertanya kok cuma segitu doang, tapi memang tujuannya itu MBG bukan makanan enak gratis tapi bergizi. Jadi ya emang cuman kayak yang penting bergizi lah buat anak-anak gitu loh. Bukan enak atau gimana, soalnya kalau dilihat sih emang cuman kayak pakai garam, cuman ya makanan sehat lah gitu. Nggak harus kenyang, tapi yang penting bergizi. Kalau boleh tahu isinya apa aja tuh? Kadang bervariasi ya setiap minggunya gitu ya. Mungkin hari ini ntar nasi, tempe, telur, besoknya mungkin ayam goreng sama apa, besoknya lagi sayur sama apa, beda-beda. Tapi porsinya ya segitu-gitu aja gitu. Setuju sih, semoga dia ini lama ya progresnya, bukan pencitraan doang dari pemerintah. Aduh, jadi nih, kan rumornya kan banyak nih, kayak ada yang keracunan gitu kan, akibat dari si MBG ini nih. Itu tuh gimana sih bisa kayak gitu? Nah, dari
Ceko dulu. mungkin ya, apalagi tadi dia udah bahas ponakannya sakit karena itu. Jujur sama di tempat gue sih, gue bingung ya, karena emang dari prosesnya itu kan pemerintah ntar datang dulu kayak ngeliat, oh ini tempat udah bersih, udah aman, udah nggak ada kayak apa sih, dicek lah kayak ini pegawainya juga sehat-sehat gak sih gitu. Kalau dilihat sih mungkin ya menurut saya karena yang saya lihat mungkin settingan. Kenapa settingan? Kan ada kan rumornya, mungkin kalian ngeliat kayak tiba-tiba waktu mau dibagi makanannya ada tikus atau kecoa hidup, ya kan binatang-binatang insek gitu kan hidup kan ya. Nah pertanyaan gua kan mereka masak kok binatangnya nggak mati, berarti Ada main mungkin ada main Ada lain ya. mainnya itu mungkin orang yang tidak suka sama presiden sekarang sama MBG ini gitu, makanya mau disabotase mungkin gitu. Mungkin itu sih dari gua. Kalau dari gue ya mungkin masih panas-panasnya Masih terus panas. ditutup, Iya. akhirnya basi Iya. atau kan Bener. ngeluarin racun panas-panas tuh kan. Nah, numpuk apalagi di tuh. besi itu kan di besi. itunya ya. Iya sih, bener juga. Gitu doang sih. Kalau kalian dikasih makanan itu mau nggak kira-kira? Jujur saya butuh makan, saya sih makan aja sih. Makan aja. Tapi gratis sih. Kalau misalkan dikasih kenapa enggak? Tapi kan kalau kita kan sebagai anak kuliahan kan kita di sini kan ya, kan emang cuma dikasih buat SD sama SMA. Ya kita nggak dapet kan ya. Paling kayak Dev doang kalau misalkan ada sisa dibawa pulang. Waduh, sedih mau pulang. Oke. Terus suara apa sih? Menurut kalian, kritik dan saran yang bagus itu bagaimana? Kalau dari gue dulu, kritik dan saran yang bagus ya menurut gue. Kritiknya tuh buat Program ini. program ini itu mungkin jangan adalah dari sistem pemerintahannya yang ada main yang merusak nama baik MBG ini, ya kan. Apalagi MBG ini juga bagus buat anak-anak yang emang lagi masa pertumbuhan. Jadi jangan ada lah yang ngejelek-jelekin atau yang ngebuat, apalagi kasarnya anak kecil gitu kan, dikasih entah tikus atau apa yang Racun. iya, apalagi kan Ya. orang juga bisa nilai gitu kan. Terus juga kalau sarannya mungkin lebih banyak lagi lauknya, atau lebih banyak lagi nasi buat kenyang dan bergizi kan. Iya. Lagi kencang ya. Iya. Kalau gua sih kritiknya mungkin balik lagi mirip kayak Dev gitu. Maksudnya ini kan nyawa anak ya, jangan dimainin gitu lah ya. Masa tiba-tiba sampai dirawat rumah sakit. Dan kalau misalkan mau ngeracunin malah 10 orang, perumpamaan 10 anak doang, kasihan nih 10 anak nih gitu ya. Maksudnya ya anak-anak jangan lagi digituin. Kalau emang gak suka sama presidennya mungkin ya jangan pakai cara lain lah ya gitu ya, perumpamanya ini anak-anak gitu lah ya. Ya untuk saran sebenarnya juga sih kalau bisa makanannya juga dikasih perasa lagi gitu ya. Dan kalau misalkan pengen lebih sehat ya mungkin kayak lu tadi beneran rebusan. Tapi emang sih anak sekarang nggak terlalu suka rebusan ya, paling mungkin ya dikasih bumbu apa lah gitu lah, jangan garam Lebih berbumbu. Nah, penyedap bumbu kalau bisa. Ya gitu aja sih. Oke deh, cukup menarik ya dari obrolan kita hari ini. Oke, kayaknya cukup. Oke, gue tutup ya. Oke, makasih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa Bye. ya, subscribe. Ini belum ada teks. Terus kalau Devi sebagai orang tua anak itu gimana tuh anaknya yang mendapatkan makanan dari pemerintah? Gimana rasanya? Enggak, ini kok jadi gitu orang? Kalau ini jadi orang tua ditanya. Ponakan aja justru. Udah. Ya ulang awal. Atau miskom Lanjut aja dari pertamanya lu tadi. Tapi ganti dari sini ya. tapi ganti jadi keponakan atau lanjut itu. Kritik dan saran. Lanjut. Lu buat percaya sendiri kalau itu kurang. Taruh ini kurang anjir.
Anjir kurang. Udah nggak apa-apa. Ntar lu buat itu aja. Kayak misalkan kan rumornya banyak yang jelek, nah itu lu buat tuh rumor-rumor. Langsung. Tar dulu. Tar dulu gue bikin. Itu udah berapa menit? Ngapain bikin, langsung aja. Langsung aja. Kan Nggak usah. kan banyak nih rumor-rumornya yang jelek-jelek kayak gitu. Lu buat dari Yang utamakan Orang boleh. Oke. Sekali lagi, Wisco.